Ideologi koalisi perubahan sebagai pengkhianat bangsa dan tidak boleh ada di Indonesia. Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dengan alasan utama untuk meningkatkan elektabilitas Partai Nasdem yang sebelumnya menurun elektabilitasnya. Padahal sewaktu pendeklarasian, Anies Baswedan memiliki elektabilitas yang tinggi karena pada saat itu belum ada saingannya sebagai calon presiden. Baru setelah lebih dari 5 bulan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dengan diikuti oleh Partai Gerindra yang mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Selanjutnya, selain Partai Nasdem yang mendukungnya, maka Partai Demokrat turut mendukungnya juga, yang pada akhirnya Partai Demokrat beralih mendukung calon presiden Prabowo Subianto. Lalu Partai Demokrat digantikan Partai Kebangkitan Bangsa dan ditambah Partai Keadilan Sejahtera yang disebut sebagai koalisi perubahan, sehingga posisinya tetap memenuhi syarat 20% yang dapat mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Calon presiden Anies Baswedan yang diusung oleh koalisi perubahan adalah selaku pendukung garis keras yang diharapkan nanti memilih Anies Baswedan sebagai presiden yang meliputi Front Pembela Islam atau FPI, yang ketuanya atau pimpinannya yaitu Rizik Syihab, Persatuan Alumni 212 yang dipimpin oleh Slamet Ma'arif, Hizbut Tahrir Indonesia yang dipimpin Felix Yu dan Habib Bahar Smith. Ditambah lagi pendukung politik identitas yang semua kegiatan politiknya suka mengatasnamakan agama Islam, yang besar kemungkinan terjadi dapat membuat perpecahan sesama anak bangsa yang berbeda agamanya masing-masing di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Terlebih umat muslim tertentu sering menyebut kafir kepada yang beragama minoritas dan juga sering terjadi terhadap sesama umat muslim itu sendiri yang saling berbeda dalam aliran dan pemahaman yang dianutnya, sehingga sering mengkafir-kafirkannya. Kelompok pendukung garis keras dan pendukung politik identitas berkeinginan untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah sebagai dasar negara yang bertentangan dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Padahal Pancasila sudah menjadi harga mati sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Padahal yang mendeklarasikan Anies Baswedan selaku calon presiden diusung oleh Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa selaku partai politik yang berideologi Pancasila, yang sekarang ikut terpengaruh ke ideologi khilafah, maka besar kemungkinan Partai Nasdem akan terpengaruh kepada ideologi khilafah, atau koalisi perubahan ini besar kemungkinan bisa pecah karena tidak satu ideologi, baik calon presidennya maupun partai politik yang mengusungnya. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera sejalan dengan Anies Baswedan yang berideologi khilafah, yang sering tindakannya tidak sejalan dengan kebijaksanaan Presiden Joko Widodo, dan juga Anies Baswedan sering berseberangan tindakannya dengan pemerintah yang terlebih di daerah-daerah sering mengibarkan bendera putih merah yang seharusnya merah putih dan menaikkan bendera PKS lebih tinggi dari bendera merah putih dalam satu tiang, atau menduduki bendera merah putih secara bersamaan dengan bendera PKS. PKS sebagai pengikut aliran Salafi dan Wahabi yang sering mensirik-sirikan segala sesuatu di tengah-tengah masyarakat, yaitu antara lain: A. Mensirik-sirikan acara perkawinan injak telur di daerah Solo hingga pestanya dibubarkan. B. Merusak Candi Borobudur yang katanya sirik, yang pada akhirnya dibuka lagi oleh mantan Presiden Soeharto. C.
menghormati bendera merah putih termasuk syirik. Padahal bendera merah putih sebagai salah satu lambang utama negara Indonesia. B. Wayang tidak boleh diselenggarakan di tengah-tengah masyarakat yang katanya syirik. Padahal wayang merupakan budaya asli masyarakat Jawa yang banyak digemari oleh masyarakat sampai sekarang ini. Banyaknya larangan yang disirik-sirikan terutama atas budaya dan adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat, maka dapat disebut ideologi koalisi perubahan sebagai pengkhianat bangsa yang tidak boleh ada di negara Indonesia. Padahal negara Indonesia sangat menghormati semua budaya asli yang ada di Indonesia yang dimiliki setiap suku bangsa yang berbeda-beda di tengah-tengah masyarakat Indonesia, sekaligus sebagai perwujudan lambang burung Garuda Indonesia yang maknanya berbeda-beda tetap satu jua atau sering disebut Bhinneka Tunggal Ika. Harapan penulis bahwa dengan adanya rencana penutupan Partai Keadilan Sejahtera yang dilakukan Presiden Joko Widodo bersama militer dan polisi, maka hal tersebut penulis anggap sudah sangat tepat dan benar guna terciptanya kehidupan yang harmonis di antara sesama pemeluk agama yang berbeda-beda di tengah-tengah masyarakat berdasarkan ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, di mana Pancasila sudah menjadi harga mati sebagai dasar negara Indonesia yang tetap dipertahankan dan diperjuangkan keberadaannya dari gangguan kelompok garis keras dan pendukung politik identitas. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Monang Siahaan. Bagaimana menurut Anda?